Karena ini adalah perjuangan konstitusional. Bapak-bapak pengaman semuanya, ini adalah aspirasi rakyat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Jangan dilarang, tapi diamankan. Oke. Sekali lagi, ini adalah perjuangan konstitusional. Saya katakan, kalau kita menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan, ada ayatnya di konstitusi, dan itu boleh. Teriakan, makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Kawan-kawan semua, itu ada ayat konstitusinya. Jadi kalau gara-gara ini kita ditangkap, para pengaman tidak mengerti undang-undang dasar. Yang tidak boleh itu perpanjangan masa jabatan, karena tidak ada di konstitusi. Kalau kita minta Jokowi mundur, boleh atau tidak? Boleh. Kalau tidak dimaksudkan Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Itu pun ada konstitusinya. Bapak-bapak semua ya, saya kira adik-adik saya semua, bapak pengaman, itu perjuangan parlemen jalanan. Kita terus lanjutkan tanggal 1, tanggal 5, tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil. Insya Allah, teriakan insya Allah. Yang kedua, kawan-kawan semua, ada perjuangan di belakang kita. Kita desak dan dukung partai-partai politik, terutama mereka yang anti kecurangan, untuk menggelar hak angket DPR. Dukung hak angket, dukung hak angket, dukung hak angket. Itu perjuangan parlemen. Kita harus dukung, kita harus support mereka untuk berani mengungkapkan segala kecurangan yang terjadi, yang didesain oleh Istana dan Jokowi serta para kroni-kroninya. Kawan-kawan semua, yang ketiga adalah insya Allah setelah ini saya akan rapat untuk merumuskan, mensupport perjuangan kita di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 3 level perjuangan. Percaya atau tidak dengan MK? Percaya atau tidak dengan MK? Sama saya juga tidak percaya. Persoalannya, kita tidak punya pilihan lain untuk membatalkan hasil pemilu, untuk mendiskualifikasi orang curang, hanya bisa melalui Mahkamah Konstitusi. Kecuali rakyat Indonesia berkumpul 1 juta di sini, pemerintahan akan jatuh, dan itu adalah hukum tata negara darurat, sah secara ilmu pengetahuan dan konstitusi. Ya, tapi kita tetap hargai kehadiran teman-teman di sini. Kita satu aspirasi, dan kita hormati juga yang di sebelah sana yang berbeda aspirasi. Yang paling penting adalah apakah kita bergerak karena hati nurani? Kalian bergerak dengan hati nurani? Apakah bergerak dengan uang? Dengan kekuatan? Ciri bergerak dengan hati nurani itu adalah jumlahnya lebih banyak, lebih militan, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, 3 level perjuangan ini tidak usah kita saling menegasikan. Sama-sama kita dukung. Parlemen jalanan kita dukung. Hak angket kita dukung. Batalkan kecurangan di MK kita dukung. Tapi hak angket akan berhasil kalau kita terus ada di jalanan. 100.000 tidak perlu, 1 juta tidak perlu. MK akan berhasil kalau ada parlemen jalanan. Berikan keberanian pada hakim-hakim MK untuk
Anda. Jangan takut karena itu pensi sama. Jangan takut karena kalian tidak makan. Kalian harus bicara dengan hati nurani. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Haru. Berikutnya kami panggil guru-guru Bapak kita Bang Said itu yang sudah ada di tengah-tengah kita. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suara kurang kencang karena saya baru lari dari rumah sakit demi ketemu teman-teman semua dan minta izin ke dokter agar saya diizinkan meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia, dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini, karena disitulah awal kehancuran bangsa ini. Pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo, mobil SMK yang kita dibohongi, dilanjutkan dengan kebohongan-kebohongan sampai sekarang, sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke Cina dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke Cina? Cina akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang dia berbuat culas setiap saat, tapi sayangnya rakyat kita sebagian masih tertipu sampai sekarang. Masih tertipu sampai sekarang, seakan-akan orang ini adalah orang yang baik. Nah, dan sayangnya lagi, tidak sedikit pemimpin negara yang percaya sama pembohong, mantan pemimpin negara, bahkan ada mantan presiden yang percaya kepada pemimpin pembohong. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Kita harus melakukan perlawanan untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya berharap tahun 98 dulu saya sudah anggota MPR di sini, dan saya menerima demonstrasi seperti ini, dan mereka karena gerakan rakyat mereka bisa menyebabkan Pak Harto turun dari ke Presiden Republik Indonesia 98. Kelihatan masih gagah kan? 98 sudah saya anggota MPR. Nah, saya berharap semua berkumpul ada di sini niatkan itu, bahwa saatnya bangsa ini harus diselamatkan seperti halnya 98. Mari kita bersemangat itu. Akhirnya bangsa terselamatkan. Padahal sebenarnya kehancuran bangsa ini lebih parah dari 98. Pak Harto tidak setega itu
Insya Allah jangan patah semangat. Saya hanya tiap hari sedih melihat rakyatku dibohongi. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka sekarang antri beras. Dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam. Ini pemimpin macam apa seperti ini? Jadi kepada adik-adikku mahasiswa, dulu saya menerima teman-teman kalian itu Fahri Hamzah, Fadlizon, Fahri Hamzah, kemudian banyak tokoh-tokoh reformasi 98 saya terima, dan saya menerima aspirasi mereka di gedung ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan bahwa generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan yang sebenarnya mungkin lebih baik dari pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Said Didu. Beliau bersehat masih mau bersama kita. Berikutnya saya mohon kepada tokoh senior kita, tokoh nasional Bang Dr. Sahganda Nenggolan untuk menyampaikan narasinya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita ada di depan gedung DPR ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah bagian daripada perubahan itu. Saya datang kemari diminta oleh massa yang akan menuntut kebenaran di Republik ini. Saya datang kemari agar saya bersama teman-teman melanjutkan kecapean kita, penderitaan kita ketika kita jalan berjam-jam menuju ke kampanye akbar bisnis pada tanggal 10 yang lalu, 10 Februari lalu. Kenapa kita melakukan itu semuanya? Kenapa kita datang kemari? Kenapa kita datang ke DPR ini, saudara-saudara? Kenapa kita datang kemari, ibu-ibu sekalian? Yang mungkin ada dari Tasik, di sebelah saya dari Tasik, datang 11 bus kemarin, kemari. Ada orang yang datang dari Tangerang, ada yang datang dari luar Jawa, ada yang datang dari mana-mana. Kita datang kemari kenapa? Karena kita datang karena kecintaan kita kepada keadilan dan demokrasi yang harus ditegakkan secara sungguh-sungguh di Republik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya melihat wajah-wajah kalian semua. Kita bukanlah orang-orang bayaran. Kita bukanlah orang-orang yang dimobilisasi. Kita bukan orang-orang yang tidak punya kerja. Kita adalah orang-orang yang mengorbankan diri kita, keluarga kita, harta kita di jalan Allah. Agar apa? Agar bangsa Indonesia ini bisa menjadi maju, menjadi bangsa besar. Agar bangsa Indonesia ini bisa maju, memimpin seluruh bangsa-bangsa. Tapi kenapa kita datang kemari? Karena kita kecewa, ternyata kita dikhianati. Dikhianati dalam suatu demokrasi yang palsu. Sebuah demokrasi yang direkayasa. Sebuah demokrasi yang dikendalikan oleh politisasi bansos. Yang dikendalikan oleh kecurangan demi kecurangan. Dan ini terjadi tahun 2019 dan terjadi lagi di tahun 2024, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara sudah kenal dengan saya tahun 2019 ketika kita mengorganisasikan perlawanan di gedung Bawaslu, di depan gedung Bawaslu, yang kemudian memakan korban banyak jiwa. Kenapa kita mengulanginya lagi, saudara-saudara sekarang? Karena kita tahu kita tidak ingin demokrasi dihancurkan. Karena dengan keadilan, dengan pemilu yang jujur dan adil, lah kita akan dapat mencari pemimpin yang benar. Sebagaimana
seperti kata Refli Harun tadi, tidak mungkin semua bangsa sebesar ini menghasilkan seorang pemimpin dari pemilu curang. Bangsa sebesar ini harus mendapatkan pemimpin dari pemilu yang bersih. Ya, gantian katanya. Ya, saya 1 menit 2 menit lagi, teman-teman sekalian. Kenapa? Enggak, ya. Teman-teman sekalian, kemudian kenapa kita datang kemari? Kenapa dulu kita 2019 ke Bawaslu? Karena ternyata DPR ini menjadi instrumen penting pula untuk mengungkapkan kebusukan politisasi bansos, politisasi kekuasaan dan lain-lain. Dengan hak angket ini nantinya teman-teman kita di DPR, wakil-wakil kita di DPR yang menjaga amanah suara kita kepada mereka bisa memeriksa ya berdasarkan beberapa hak angket terdahulu seperti Century Gate, seperti Bulog Gate dan lain-lain. Ternyata yang disembunyikan, yang hanya kita rasakan sebagai kecurangan akan bisa dibuktikan oleh teman-teman di DPR RI. Oleh karenanya yang disebut parlemen jalanan oleh Refli Harun tadi adalah bagaimana kita bersekutu mendorong teman-teman di DPR RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Supaya anak cucu kita suatu hari nanti akan menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang demokrasi, berkeadilan sosial, dan mensejahterakan orang-orang miskin. Karena kalau tidak, orang-orang miskin gampang dibayar untuk demonstrasi menentang kita. Orang-orang miskin gampang digerakkan, orang-orang miskin dapat gampang dinindak bobokkan. Kita adalah bagian dari middle class yang harus melawan, yang harus menyadarkan rakyat, menyadarkan bangsa Indonesia. Demikianlah saudara-saudara sekalian, karena banyak lagi tokoh-tokoh yang antri untuk berpidato di sini. Semoga kita menjaga semangat kita. Inilah hari pertama, tapi kita akan terus bergelombang besar dan besar dan besar dan besar sampai seluruh jalan ini kita tutup. Insya Allah ada bulan suci Ramadan, seluruh jalan ini kita tutup. 1 juta masa harus datang kemari. Masalah kita 1 juta. 1 juta masa. 1 juta masa. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diatur, ibu diatur. Ibu boleh dia dari belajar di sini. Ibu diatur ya. Kalau hargai kasihan. Baik, Pak Daniel, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian ini mahasiswa dari tadi sudah